Halo teman-teman semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan di libur panjang Lebaran ini pasti dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman kita untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing. Tidak hanya saudara-saudari kita yang beragama Muslim, tapi juga teman-teman kita yang beragama lain pasti juga memanfaatkan momen libur panjang ini yang kurang lebih seminggu ya teman, dari tanggal 8 kemarin sampai dengan tanggal 15. Mungkin ada beberapa yang tanggal 15 sudah masuk, tapi ada yang sampai tanggal 16 juga baru masuk, teman-teman. Dan ada juga yang mungkin 16-17 WFH ya, habis itu di tanggal berikutnya baru masuk. Tapi satu hal yang pasti, momen libur panjang ini banyak dimanfaatkan oleh teman-teman kita untuk mudik ke kampung halaman masing-masing, di mana di sana akhirnya kita bisa kumpul dengan keluarga kita, keluarga besar kita yang mungkin jarang kita temui ya teman-teman. Di momen setahun sekali ini akhirnya kita bisa bertemu, bercengkrama, tukar kabar teman-teman. Walaupun nggak sedikit juga yang ngerasa takut untuk ketemu pertanyaan-pertanyaan, kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya ini, kapan punya itu. Tapi itu semua adalah bumbu-bumbu yang manis teman-teman di dalam kita bertemu bersama keluarga ya teman-teman. Nah, saya sendiri punya pengalaman yang sangat indah ketika mudik ya teman-teman, dan saya merindukan yang dinamakan mudik karena mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini ketika Lebaran, ketika sudah menikah, justru saya jarang mudik ya teman-teman, karena justru saya kalau misalnya ke tempat orang tua itu di momen-momen dimana nggak yang peak season seperti itu ya, jadi nyari momen-momen yang memang di tanggal-tanggal yang nggak ramai orang, kebalikan dari beberapa tahun sebelumnya, sebelum saya menikah, seperti itu ya teman-teman. Dan saya punya pengalaman yang sangat manis sekali ya, dalam hal mudik setiap tahunnya di momen Lebaran. Ketika dulu mungkin di era-era tahun 1990-an sampai di awal 2000-an ya teman-teman. Jadi gini, walaupun saya secara pribadi saya ini Nasrani, tetapi keluarga besar dari ayah itu mayoritas adalah Muslim, teman-teman. Jadi kakek saya itu punya anak beberapa gitu. Jadi punya anak beberapa dan semuanya Muslim kecuali papa. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya nggak pernah tanya kenapa kok papa Kristen sendiri kayak gitu, nggak pernah. Itu adalah urusan pribadi orang tua dan saya menghargai privasi dia. Tetapi satu hal yang saya ingat di masa-masa kecil saya adalah perbedaan itu di dalam keluarga saya itu membuat suatu hal yang sangat indah dan terkenang sampai saat ini ya teman-teman. Jadi dulu itu saya tinggal di daerah yang namanya Kota Palangkaraya. Nah, itu di Kalimantan ya teman-teman. Dan kakek saya adalah orang Jawa kayak gitu. Jadi orang Jawa tapi juga pergi ke Kalimantan, tinggal di Kalimantan, sama seperti orang tua saya juga orang Jawa tapi tinggal di Kalimantan. Lalu kakek saya tinggal di daerah yang lebih terpelosok ya, bisa dibilang masih desa banget. Itu kalau dulu, nggak tahu sekarang ya, kalau dulu itu kampung banget, dan tapi suasananya itu enak gitu ya teman-teman. Jadi kota kecil itu namanya Kuala Pembuang. Nah, jadi kakek saya tinggal di sana dan rumah kakek saya itu berada di pinggir sungai. Jadi ada dermaga, di sampingnya dermaga itu rumah kakek saya. Nah, gitu. Dan dulu dari perjalanan dari Palangkaraya ke Kuala Pembuang ini, wah itu lama banget teman-teman. Jadi bisa dibilang perjalanannya itu kurang lebih 4 sampai dengan 6 jam. Itu naik mobil teman-teman. Dan dulu di zaman awal-awal ini ya, awal-awal 2000 atau tahun 90-an, ketika perjalanan ke sana itu bukan suatu jalan yang mulus banget teman-teman. Jadi itu perjalanannya dulu dari Palangkaraya harus ke Sampit. Nah, di Sampit itu nanti ada Sungai Panjang. Sungai Panjang itu nanti penyeberangan, baru mobil itu diangkut naik kapal baru nanti sampai di Kuala Pembuang kayak gitu teman-teman. Jadi perjalanannya itu panjang banget. Dan
perjalanannya itu dari Palangkaraya ke Sampit itu luar biasa banget effortnya. Jadi bukan jalan yang mulus banget, itu adalah jalan yang sangat sangat ini ya teman-teman, sangat dataran. Di Kalimantan itu kan banyak ini ya, apa ya, tanah liat seperti itu. Jadi jalannya itu banyak, kalau misalnya udah musim hujan, wah itu beceknya luar biasa. Jadi banyak mobil yang amblas teman-teman. Dan saya ngelihat di era-era tahun-tahun seperti itu, nggak tahu ya sekarang mungkin udah mulus ya jalannya, tapi kalau dulu itu di tahun-tahun 90-an lewat sana tuh waduh effortnya setengah mati. Nggak mungkin kita lewat sana malam-malam karena sepi banget kayak gitu. Dan kalau misalnya siang itu, kalau misalnya amblas itu biasanya orang di sana itu gotong royong ya teman-teman. Jadi ketika ada mobil yang amblas, terus mobil yang sudah berhasil lewat itu biasanya narik mobil yang amblas tadi. Dan berikutnya seperti itu. Jadi mobil yang udah lewat narik mobil yang amblas, akhirnya mobilnya bisa jalan. Mobil yang berikutnya ini narik mobil yang sebelumnya lagi, jadi yang amblas berikutnya kayak gitu. Jadi kurang lebih perjalanannya seperti itu. Banyak sekali jalan-jalan yang amblas banget. Jadi kalau misalnya dulu saya di dalam mobil, itu kan kalau amblas kita tetap di dalam mobil ya, jadi ada orang yang narik bantu dari depan kayak gitu kan. Itu posisi tanah liatnya itu bisa hampir sekaca mobil teman-teman. Saya ingat banget dulu itu posisi tanah liatnya hampir sekaca mobil. Jadi sedalam itu amblasnya tanahnya teman-teman. Jadi perjuangan banget dulu sampai ke Sampit. Terus begitu sampai Sampit harus nyebrang lagi, nyebrang lama lagi naik kapalnya, kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, saya lupa waktu itu. Terus baru sampai ke Kuala Pembuang. Nah, Kuala Pembuang itu turun di dermaga, itu udah sampai ke rumahnya kakek waktu itu, teman-teman. Nah, kita hampir setiap tahun pasti ke Kuala Pembuang. Jadi kakek waktu itu adalah seorang petani dan pedagang ya, teman-teman. Jadi kakek waktu itu dia jualan bahan-bahan sembako seperti itu, jualan sembako. Dia juga berkebun, dia juga punya sapi kayak gitu ya teman-teman. Dan kehidupan di sana tuh memang serasa kayak kehidupan yang desa banget. Dan saya yang dari Palangkaraya yang notabene-nya lebih kota besar itu, begitu ke sana, wah ini fresh banget gitu. Jadi sangat dinanti-nantikan momen setahun sekali mudik ketemu keluarga tuh sangat-sangat dinantikan teman-teman. Di sana apalagi saya punya keluarga yang notabene PNS teman-teman, orang kantoran ya kayak gitu. Jadi ketemu kakek yang pedagang dan juga dia berkebun itu suatu hal yang sangat berbeda banget dari kehidupan saya sehari-hari. Dan itu membuat saya sangat tertarik ketika saya pulang atau mudik ke tempat kakek waktu itu teman-teman. Dan kakek saya adalah orang yang sangat sederhana, orang yang rendah hati dan bijaksana. Walaupun ketika datang waktu mudik lebaran itu semua keluarga saya adalah orang yang muslim, dan keluarga inti saya satu-satunya yang memeluk agama Kristen, tetapi kita tidak pernah sekalipun diperlakukan berbeda ketika kita pulang teman-teman. Dan inilah yang saya rasakan, momen kehangatan di situ. Jadi saya ngerasa bahwa keluarga saya dari papa juga dari kakek adalah orang-orang yang luar biasa, dan kita pun sangat menghargai tradisi mereka kayak gitu. Jadi ketika lebaran mereka sungkem, kita juga ikut sungkem kayak gitu ya teman-teman. Dan nenek kakek saya adalah orang yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi saya paling ingat itu, momen yang paling saya ingat adalah ketika kita makan bareng ya teman-teman. Pasti kalau kita pulang semua itu, momen yang paling teringat sampai hari ini ketika saya sudah dewasa adalah ketika waktunya jam makan, kita makan bareng. Nah, ketika makan bareng itu wah cerita segala macam, dan lauk pauknya itu pasti lauk pauk dari sungai ya teman-teman. Di situ ada udang sungai, habis itu juga ada kepiting sungai, habis itu ada ikan-ikan kayak gitu ya teman-teman. Dan menyenangkan sekali mesti kalau misalnya liburan atau mudik ke tempat kakek di Kuala Pembuang waktu itu teman-teman. Dan kalau misalnya liburan menghabiskan momen di sana itu, saya biasanya 1 minggu penuh ya teman-teman di tempat kakek.
kalau pas Lebaran. Dan hal yang saya paling senang juga di sana, karena rumahnya kakek itu berada di samping dermaga, jadi hampir setiap pagi dan sore itu saya pergi mancing, teman-teman. Saking senangnya karena berada di pinggir sungai ya. Jadi tiap pagi, jadi saya tuh kalau mudik ke tempat kakek pasti bangun itu pasti pagi-pagi, semangat bangun pagi-pagi. Jadi orang belum pada bangun, saya tuh udah bangun, udah ngambil pancing, udah ngambil cacing, teman. Jadi udah pergi mancing pagi-pagi, biasanya sampai jam 9. Jam 9 pasti dipanggil, ayo pulang, makan. Makan, pulang, kayak gitu ya. Terus nanti siang kan panas itu biasanya. Terus kalau jam 3 sore ke atas, itu udah mulai teduh, pergi lagi mancing lagi gitu. Hampir setiap hari pagi sampai sore itu mancing. Karena senang sekali. Di samping rumah di samping dermaga itu menyenangkan sekali. Walaupun setiap ada kapal datang itu pasti berisik ya, karena kan setiap kapal datang itu kan pasti ada kayak bunyi kayak klaksonnya kapal gitu, apa ya, kayak tuing kayak gitu. Jadi suara kapal tuh gede banget. Jadi pasti berisik setiap ada kapal datang dan pergi, teman-teman. Tapi hal yang paling menyenangkan adalah kita leluasa mancing di dermaga tuh. Kalau di dermaga tuh biasanya kalau kita mancing, ikannya itu kalau nggak ikan lais, ikan lais tuh gimana ya? Kalian bisa googling deh nanti iklan sampean. Ikan lais kalau nggak ikan patin. Nah, ikan patin tuh adalah salah satu ikan yang terkenal banget ya di Kalimantan, teman-teman. Karena ikan patin itu rasanya dagingnya tuh gurih banget. Jadi olahan ikan patin itu, apalagi kalau ikan patin dari sungai, wah itu gurih banget, teman-teman. Digoreng aja itu udah gurih banget, udah enak banget. Apalagi kalau misalnya dibumbuin bumbu merah kayak gitu, wah itu mantap banget. Biasanya warung-warung Banjar yang ada di Kalimantan itu biasanya ikan patin diolah jadi masakan merah ya, dan itu wah delicious banget, enak banget. Kalau patin-patin yang ada di Jawa ini biasanya mungkin karena patinnya itu ditaruh di tambak yang tertutup kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kadang itu rasanya nggak fresh ya, kadang ada kayak rasa pasirnya atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sungai langsung, wah itu rasanya seger banget, fresh banget, dan itu gurih banget, teman-teman. Mau digoreng ataupun dibakar kayak gitu ya, teman-teman. Dan dulu itu kalau misalnya aktivitas pagi sore pasti mancing, dan siang itu pasti bantuin nenek jualan. Jadi bantuin nenek jualan karena waktu itu punya toko sembako, walaupun nggak besar toko sembakonya, tapi bisa dibilang cukup komplit yang ada di sana ya, teman-teman. Mulai dari beras, habis itu juga ada minyak, ada air minum, ada rokok, ada mie instan, semuanya bahan-bahan sehari-hari ada di toko tersebut. Dan yang paling saya senangi adalah cara menyusun berasnya ya. Kan biasanya berasnya itu kan ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Nah, kadang tuh tumpukannya kayak tangga gitu, teman-teman. Tinggi gitu, tingginya sampai ada 2 meteran kayak gitu. Jadi biasanya kalau sama sepupu-sepupu yang lain main sembunyi-sembunyian, kita paling seneng tuh sembunyinya di tokonya Mbah kayak gitu ya. Jadi di tokonya nenek kita sembunyi di situ, kadang naik ke atas beras sampai tinggi sampai nenek tuh turun kayak gitu ya, teman-teman. Jadi menyenangkan sekali. Apalagi dulu kakek tuh juga punya usaha kayak, kalau di sana tuh ngomongnya losmen ya kayak gitu. Jadi mirip kayak motel, jadi kayak kamar kecil-kecil yang misalnya orang mau nginap di sana sehari 2 hari gitu. Jadi mirip hotel kecil gitu ya. Jadi kamarnya tuh kecil, paling kamarnya ukuran 3x3 gitu, setiap ini ya, ada beberapa kamar kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita main sembunyi-sembunyian, wah itu dulu sampai masuk ke dalam kamar-kamar itu. Seru banget. Jadi karena kakek itu punya usaha losmen itu juga, jadi setiap anak-anaknya kakek kalau pulang itu nggak bingung karena bisa nginap di sana, teman-teman. Biasanya kalau lebaran, justru ketika lebaran di mana banyak orang berdatangan, losmen kakek itu biasanya sering ditutup karena kakek itu berharap anak-anaknya datang kayak gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu hal yang so sweet banget buat saya kayak gitu ya, dimana kita bisa mendapatkan peluang income sebenarnya ya, peluang income cuan yang segede-gedenya di saat-saat lebaran, tetapi
ketika saat itu kakek mungkin kamarnya waktu itu ada kurang lebih 10 ya, 5 di atas 5 di bawah. Tapi waktu itu ditutup pasti sama kakek karena kakek itu punya anaknya lumayan banyak, kalau nggak salah ada sekitar 5 kalau nggak salah, itu dari om tante ya, belum lagi sepupu-sepupu saudara dari yang lain ya teman-teman. Dan itu biasanya pasti banyak ditutup karena kakek berharap sanak saudaranya datang kan, pasti bisa nginep di sana kayak gitu, karena losmen itu ada di sebelah rumahnya kakek itu tadi teman-teman. Dan sesekali juga saya jalan ke tempat perkebunannya kakek juga, ngelihat sapinya kakek juga punya lahan kayak gitu. Dan memang suasana di sana tuh suasana pedesaan yang sangat ini ya, sangat berbeda lah kayak gitu. Jadi membuat saya merasakan, oh ini jarang saya dapati. Dan ketika saya pulang dari sana tuh saya selalu, wah hal yang baru nih, hal yang baru kayak gitu. Selalu menyenangkan. Dan kita tuh nggak pernah berpikir bahwa kalau misalnya lebaran nggak kesana kayak gitu. Pasti pengennya lebaran ke sana karena itu tadi momen-momen yang jarang kita dapatin kayak gitu ya teman-teman. Dan ketika pulang biasanya dari rumah kakek dan nenek itu pasti disangu nih ya istilahnya dia. Jadi dikasih sangu kayak gitu ya teman-teman sama kakek nenek. Dan waktu itu kita dikasih sangu tuh di tahun 90-an, itu kita dikasih sangu tuh kurang lebih tergantung usia ya, tergantung usia. Kalau kakak saya mungkin dapat lebih gede ya, kakak saya mungkin dapat 50.000 kayak gitu, dapat 100.000. Kalau kita mungkin dapat 25.000 sampai 50.000 kayak gitu. Dan di tahun segitu kita dapat uang segitu tuh termasuk nominal yang besar menurut saya, bisa jajan macem-macem kayak gitu ya teman-teman. Dan kita seneng banget setiap pulang tuh. Dan hal yang paling kita senang dari kakek nenek itu adalah mereka selalu menyambut kita dan mendoakan kita sebelum kita pulang. Jadi biasanya pas kita mau pulang dari mudik itu pasti kita selalu didoakan sama kakek nenek. Jadi sehat-sehat terus ya nak, jadi anak yang baik-baik, jadi anak yang berbakti sama orang tua, semoga rezekinya dilancarkan, ya kayak gitu Pak teman-teman. Dan itu sangat menghangatkan hati bagi saya teman-teman. Dan momen itu sangat terkenang sampai saat ini. Dan kakek saya udah meninggal di awal tahun 2000-an ya teman-teman, dan kakek udah nggak ada. Ketika kakek nggak ada, sejak itu kita akhirnya jarang lagi kita pulang ke Kuala Pembuang kayak gitu. Jadi kalau nggak salah kakek itu meninggal di dekat-dekat tahun 2010-an lah kalau nggak salah, sebelum 2010 ke bawah ya teman-teman. Kakek nggak ada sejak itu, akhirnya kita jarang pulang. Dan nenek pun udah balik lagi ke kampung halamannya di Jawa Tengah teman-teman. Jadi di Kuala Pembuang udah diwariskan ke anak-anaknya kayak gitu, untuk rumahnya, losmennya segala macam teman-teman. Jadi kita jarang lagi balik ke sana. Dan sejak itu saya nggak pernah lagi mudik ke Kuala Pembuang. Tapi kenangan itu sangat dalam buat saya sampai dengan hari ini teman-teman. Jadi sampai terkenang sampai dengan saya dewasa saat ini. Jadi kalau misalnya sampai hari ini kalian masih punya kakek dan nenek, kalian harus bersyukur karena dengan adanya mereka itulah yang mempersatukan kalian dengan keluarga-keluarga kalian yang lain teman-teman di hari Lebaran ini. Kalau misalnya kalian masih punya keluarga, masih punya bapak dan ibu, masih punya sanak saudara, itu adalah suatu keberkahan bagi kalian teman-teman. Jangan kalian lewatkan momen-momen yang berharga, dan saya harap momen Lebaran ini menjadi momen yang sangat indah bagi keluarga kalian juga teman-teman. Sekali lagi, mumpung masih ada, kalau masih ada keluarga kalian, manfaatkan waktu sebaik-baiknya teman-teman. Karena kita tidak tahu di masa-masa yang datang kapan orang akan kembali kepada Tuhan ya teman-teman. Dan ketika itu yang hanya ditinggalkan hanyalah sebuah kenangan. Dan marilah kita semua meninggalkan kenangan yang manis bagi orang-orang yang kita cintai teman-teman. Mungkin sekian dulu ya sharing saya kali ini. Mungkin kalau misalnya kalian punya sharing lain tentang pengalaman mudik kalian yang paling terkenang sampai dengan saat ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Stay healthy and God bless.